Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Cahyo Rasa. Channelnya orang yang menggunakan rasa. Edisi khusus menyambut Idul Adha. Kali ini Cahyo Rasa akan mempersembahkan tutorial berwudu bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja selama dalam keadaan darurat, tetapi tetap menggunakan air yang sangat terbatas. Di mana saja, kapan saja, dan siapa saja yang muslim tentu saja tidak akan asing bila berbicara hal-hal wudhu, baik tentang sifat wudhu, syarat-syarat wudhu, maupun sunnah-sunnah dalam wudhu. Wudhu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air, tetapi berwudu bisa pula menggunakan debu yang disebut tayammum. Yang wajib dipersiapkan untuk tutorial saat ini adalah ketersediaan air bersih, atau bisa juga air mineral, baik dalam kemasan gelas maupun botol. Berikutnya, lakukan niat berwudu, dan yang lebih penting lagi adalah pusatkan hati dan pikiran bahwa kesemuanya ini dilakukan semata-mata hanya untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah-langkahnya untuk melakukan wudhu dalam keadaan darurat dengan menggunakan air yang sangat terbatas adalah sebagai berikut. Setelah niat, yang pertama, tuangkan sedikit air mineral ke telapak tangan kanan. Basuhkan ke muka atau seluruh wajah hingga dagu. Yang kedua, tuangkan sedikit air mineral ke telapak tangan kiri. Basuhkan ke tangan kanan, mulai dari siku-siku luar, ditarik sampai ke punggung tangan kanan hingga seluruh punggung jari-jari tangan kanan. Kemudian balikkan tangan kanan dan diusapkan pula oleh telapak tangan kiri dari siku-siku dalam sampai ke telapak tangan kanan. Yang ketiga, tuangkan sedikit air mineral ke telapak tangan kanan. Basuhkan ke tangan kiri, mulai dari siku-siku luar, ditarik sampai ke punggung tangan kiri hingga seluruh punggung jari-jari tangan kiri. Kemudian balikkan tangan kiri dan diusapkan pula oleh telapak tangan kanan dari siku-siku dalam sampai ke telapak tangan kiri. Langkah yang keempat, sapulah
kepalamu menggunakan telapak tangan kanan dari pusat sampai ubun-ubun atau lebih. Yang kelima, basuhlah kedua kaki dari ujung jari sampai mata kaki menggunakan kedua telapak tangan yang masih basah. Tangan kanan ke kaki kanan dan tangan kiri ke kaki kiri. Untuk lebih jelasnya, perhatikan langkah-langkah wudhu dengan 3 tuangan dan 5 basuhan. Dapat disaksikan pada video berikut ini. Air bersih dipersiapkan, maka segeralah lakukan niat dan pusatkan perhatian semata-mata adalah untuk bertakarub dan ilallah. Lakukan langkah yang pertama untuk wudhu. Tuangkan air ke telapak tangan kanan. Tidak usah terlalu banyak, secukupnya saja. Selanjutnya basuhkan ke seluruh muka atau wajah hingga merata dari mata, hidung, kening, dahi, dan tarik sampai ke dagu. Langkah kedua, tuangkan air ke telapak tangan kiri. Basuhkan ke telapak tangan kanan mulai dari siku luar ke seluruh punggung bagian kanan luar dan bagian dalam tangan kanan hingga ke telapak tangan kanan. Langkah ketiga, tuangkan air ke telapak tangan kanan. Secukupnya saja. Selanjutnya basuhkan ke tangan kiri mulai dari siku kiri bagian luar hingga punggung, kemudian bagian dalam hingga telapak tangan kiri. Selanjutnya sapu kepala dari pusat sampai ke ubun-ubun atau lebih. Dan yang terakhir, basuhkan kedua kaki hingga kedua mata kaki menggunakan tangan kanan ke bagian kaki kanan, tangan kiri ke bagian kaki kiri. Selesailah, sudah dilanjutkan berdoa, mengakhiri wudhu, dan sekian, selamat mencoba. Penjelasan kisah kenapa wudhu semacam ini dilakukan. Wudhu dengan 3 tuangan dan 5 basuhan ini dilakukan karena keadaan darurat, baik darurat tempat posisi kita berada maupun darurat sarana maupun prasarana yang kurang memadai karena tidak adanya ketersediaan air dan mungkin sangat jauh untuk mendapatkannya, serta kondisi diri kita waktu itu mungkin sedang sakit atau alergi terhadap air. Inilah penjelasan kisah daripada kenapa wudhu dengan 3 tuangan air dan 5 basuhan ini dilakukan. Sejak kapan melakukannya?
pengalaman wudhu semacam ini didapatkan Cahyo Roso beberapa puluh tahun yang lalu ketika akan melakukan ziarah ke makam salah satu dari Wali Songo. Waktu akan memasuki makam, disadarinya bahwa dirinya telah batal wudhu. Dalam kebingungannya mencari air wudhu yang saat itu memang sangat terbatas dan sangat jauh sekali untuk mencarinya, tiba-tiba ada seorang ustadz keturunan dari Timur Tengah yang oleh para jamaahnya beliau dipanggil dengan sebutan Sayyid. Beliau pula lah yang mengajari cara berwudu seperti itu, yaitu berwudu dengan 3 tuangan dan 5 basuhan. Adakah dasar hukum wudu? Dasar hukum wudu adalah Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, terjemahannya adalah, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu, kedua tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, serta basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki." Kemudian beberapa hadis tentang wudhu mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis." Dalam riwayat lain dia bersabda, "Sesungguhnya orang muslim itu tidak najis." Kemudian dari Saubah bahwa Rasulullah bersabda, "Tidaklah menjaga wudhu kecuali orang-orang yang beriman." Dari Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad, dan Al-Baihaqi. Bagaimana selanjutnya dengan wudhu Anda? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.